Tiga. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kalian sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Anak-anak ibu, di sini ibu ketemu lagi dengan Ibu Meliana Simanjuntak Khalid. Tahun ajaran 2020-2021 ini, Ibu akan mengampu bidang studi prakarya untuk kelas 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E. Ibu harap semuanya tetap semangat ya. Walaupun kamu melakukan kegiatan di rumah, nanti kalau ada hal-hal atau kegiatan yang berhubungan dengan materi kita yang mengharuskan kamu melakukan di rumah, Ibu harap semuanya tetap semangat untuk mengerjakannya. Baik, untuk bab 1 ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran. Silahkan kamu mengikuti tayangan berikut ini. Materi kita pada hari ini adalah kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, ranting, papan dan balok, bambu dan rotan. Pengertian kerajinan bahan keras adalah kerajinan bahan keras yang didefinisikan sebagai kerajinan pada prosesnya atau pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Pada kelas 9 ini, anak-anak, kamu akan mempelajari produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. Prinsip kerajinan bahan keras meliputi 3 bagian. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Jadi bahan dasar yang dapat digunakan waktu kamu kelas 7 ya. Kamu sudah buat dari bahan alam atau buatan, bahan limbah organik atau bahan limbah anorganik. Semua bahan yang sudah kamu lakukan waktu kelas 7 itu diperoleh dari alam ataupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pada kelas 9 ini kita akan membuat kerajinan bahan keras. Baik, yang kedua anak-anak ibu sekalian, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan itu bisa mencakup produk dengan nilai fungsional, misalnya itu hasil karya dari keranjang rotan, itu termasuk dalam nilai fungsional ya. Kemudian produk dengan nilai informatif, misalnya kita membuat pin ya, pin atau apa untuk baju itu ya, itu merupakan nilai informatif. Kemudian selain produk fungsional informatif tadi, ada juga produk yang dengan nilai simbolik. Nah, misalnya kerajinan lukis kaca ceritanya tentang Mahabharata, itu termasuk nilai simbolik. Yang keempat, produk dengan nilai prestise, artinya atau wibawa. Artinya ini kerajinan yang high class lah, seperti pembuatan tas kulit. Kita tahu ya, tas kulit itu sangat mahal harganya. Jadi ini mempunyai nilai yang prestise tadi, wibawa. Kemudian aspek yang ketiga itu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Jadi proses pembuatan sebuah produk kerajinan itu tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Jadi faktor-faktor apa aja yang membuat permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan itu bisa seperti faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan.
Baik anak-anak Ibu, berikutnya jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan itu dapat dibagi dua jenis. Yang pertama, bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik itu dari hutan, bumi, maupun perairan Indonesia, di mana sifatnya itu pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Jadi, contoh bahan keras alam yang kita kenal, yang sering sekali kita sudah pernah lihat, itu salah satunya yang pertama itu adalah kayu, ya. Bahan kayu. Kamu bisa lihat apa-apa aja sih hasil kerajinan dari kayu. Kursi, banyak ya nak ya. Tempat tidur, kemudian perabotan rumah tangga yang ada di rumahmu, mungkin banyak yang terbuat dari bahan kayu. Ada juga jenis kayunya yang memang high class, misalnya kayu yang dari jati. Kita melihat bagaimana ragam hias di Jawa Tengah sana yang menghasilkan ukiran-ukiran dari kayu yang tentunya mempunyai nilai yang sangat tinggi, ya. Dan masih banyak lagi hasil-hasil kerajinan yang terbuat dari kayu. Berikutnya yang kedua itu kerajinan dari bambu, ya. Kerajinan bambu bisa kita lihat di sini contohnya itu kursi ya. Kursi, meja yang terbuat dari bambu. Apa-apa lagi nak yang kalian ketahui hasil kerajinan dari bambu? Ya, bisa saja kita membuat sandal dari bambu. Ya, kemudian itu yang aneka alat rumah tangga juga sekarang ya, udah musim itu ya, di tempat rumah makan, tempat nasi itu, tutup saji itu dibuat dari bambu ada. Kemudian ada juga yang tempat tidur dari bambu. Ya, jadi begitu banyak kerajinan-kerajinan yang dihasilkan dari bambu. Yang ketiga itu kerajinan rotan. Produk kerajinan rotan ini banyak sekali kita jumpain ya. Dan di mana harganya juga itu mempunyai variasi yang cukup-cukup lah, membuat kita mengeluarkan uang yang banyak ya. Karena apa? Rotan ini selain dia mahal nak, dia sangat awet ya. Siapa yang mempunyai kursi rotan di rumahnya, coba lihat dulu bagaimana awetnya kursi tersebut, susah untuk patah. Jadi kerajinan rotan ini banyak, contoh-contohnya nanti kamu bisa lihat apa-apa saja yang bisa dibuat dianyam dari rotan. Itu bisa juga untuk pembuatan lemari dari rotan, rak, apa aja lah yang mau kita buat. Ya, itulah yang termasuk bahan keras alam. Baik, yang kedua dari jenis dan karakter tadi, yang pembagian jenis karakter kerajinan bahan keras tadi. Yang pertama tadi bahan keras alam, yang kedua bahan keras buatan, ya. Bahan keras buatan ini adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Salah satu contohnya itu kerajinan kaca, ya. Nanti dari kaca ini itu nanti ibu akan suruh nanti kamu membuat karya, misalnya nanti melukis di botol, itu untuk tugas ya, tugas nanti ya nak ya, untuk tugas keterampilannya nanti. Jadi ibu belum, nanti ibu akan tayangkan bagaimana tugasmu, tapi kita ambil nanti ini untuk kaca ya nak ya. Jadi kamu bisa pelajari dulu, kamu bisa lihat dulu, share Google, udah apa-apa aja sih hasil karya yang dihasilkan oleh kaca.
Baik, berikutnya yang merupakan contoh bahan keras buatan itu ada kerajinan logam ya. Bisa dilihat di sini di gambar ini itu bros ya, bros baju itu yang dibuat dari logam. Ada juga teko atau cangkir yang terbuat dari logam. Baik anak-anak Ibu, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kamu mengulanginya kembali, membaca bukunya kembali, dan menonton ulang kembali video Ibu ini kalau kurang paham. Ibu akan menyampaikan nanti ada tugas yang akan Ibu berikan untuk pertemuan pertama ini. Mohon supaya tugasnya dikerjakan, ditulis di buku tugas, dan nanti yang selesai boleh japri Ibu melalui grup WA. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Semangat, tetap jaga kondisi, dan terima kasih. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Pada minggu pertama, pertemuan kita yang pertama, Ibu harap semuanya tetap semangat ya nak ya. Tugas yang sudah Ibu berikan silahkan dikerjakan. Bagi yang kurang paham, boleh japri Ibu, baik melalui grup ataupun melalui WA pribadi Ibu. Demikian anak-anak, salam sehat dari Ibu, selamat siang.